Halo Yud, kita dari live. Yes, Nah, sekarang kita mau main game nih, namanya Barangku di Mana. Jadi kita harus cari barang-barang berdasarkan kategori dari MC. Yuk ikutin kita, bisa jadi Salon Games juga loh. Nah, bener. Jadi sekarang kita lagi sama anak-anak Live Weekend mau main game nih. Tadi gamesnya udah disebutin ya sama cara mainnya gimana. Nah, jadi mereka tuh nanti dibagi ke 3 kelompok. Nah, kelompoknya itu, kelompok 1 itu ada Kevin, ada Lala, sama ada Kiki. Kelompok 2 itu ada Marta, ada Nia, sama ada Iren. Kelompok 3 itu Brian, Zeze, sama Fanny. Nah, kelompok 4-nya itu si Fred, Sasha, sama Cisem. Nah, kalau kalian udah pada ngerti, kita langsung start game-nya aja. Jadi, aku di sini tuh sama Nesya itu jadi juri sama jadi MC-nya gitu deh. Jadi, nanti kita akan bacain kategori-kategorinya. Kalian siap-siap cari barang ya. Oke. Semangat guys. Nah, yang pertama angpau. Lala nih pertama nih Lala. Banget Lala, aduh. Lala sama siapa aja tadi? Satu. Lala sama Kiki sama Kevin. Coba Kiki sama Kevin tunjukin. Nah. Mantap. Iya benar. Nah, Kiki sama Kevin juga udah ada ya. Jadi poin pertama buat kelompok Lala. Yeay. Yang lain jangan mau kalah guys, ayo. Ya. Nah, sekarang kedua nih, kita ke kategori kedua. Pokoknya barang yang ada gambar buahnya atau berbentuk buah. Ayo guys, semangat guys. Ayo guys. Pasti bisa. Bisa nih. Siapa nih? Belum ada yang Raisa nih. Iya nih, ayo dong. Oh, Nia, udah Nia sama. Tolong Nia itu nyari sama. di HP, nggak boleh ya, tolong. Hey. Curang dong ya. Curang dong ya, tolong ya. Kan tadi belum ada ini. Kamu ada peraturan ini ya? Nggak boleh. Coba semuanya aja cari di HP dong. Nggak seru dong, bukan cari barang, itu cari di Google namanya. Jadi tadi siapa yang pertama? Nia ya? Nia. Nia itu sama Marta sama Iren. Coba Marta sama Iren tunjukin. Iren di buku ya. Iren itu apa? Marta apa Marta? Semangka guys. Boleh. Mana Marta? Nah, Marta 20. Apa itu? Oh iya, orang lagi makan buah. Iya. Ya, boleh lah. Boleh lah. Lanjut. Nah, lanjut. Jadi poinnya buat tim Nia ya. Ayo dong semua nih, ayo lebih cepat lagi. Terus sekarang yang ketiga itu alat musik. Semangat ini kalian harus lari. Nah, ini kalian harus cari. Alat musik. Brian tuh. Tim 3. Brian tuh sama Brian sama Zeze sama Fanny. Brian sama Zeze sama Fanny. Sangit. Zeze-nya mana? Zeze-nya belum ada, Brian.
Aduh. Si Brian udah gagal, Brian. Brian Belum ada gagal. yang raisen. Raisennya belum ada. Ayo. Angkat, ayo raisen lagi. Kiki. Kiki sama Lala sama Kevin. Sama Lala sama Kevin. Nah, iya. Mantap. Kiki. Tim Kiki lagi ya yang menang. Tolong kepada Brian Matthew, kalau timnya belum, jangan diangkat dulu ya. Ntar kalian jadi gagal malah. Dah. Nah, ayo dong yang lain nih. Baru kelompoknya Kiki sama kelompoknya Nia doang nih. Udah. Kan? Nah, sekarang yang keempat, masker. Boleh masker apa aja? Masker corona kek, masker muka juga apa-apa, masker muka. Sasha jualan ya, kita lihat ya. Tuh Sasha jualan. Sasha udah angkat tangan nih, Sasha duluan tuh tadi. Nah, Sasha duluan. Sasha sama Kelompok 4. sama Cisen sama Fred. Cisen. Nah, mantap. Jadi udah fix ya, itu poin buat kelompoknya si Sasha. Nah, sekarang yang kelima nih. Ini kelima harusnya Gampang punya sih. semua sih, harusnya. Cuman mungkin ada Gampang. beberapa yang udah nggak tahu di mana. Nih ya, Betul. kalian harus cari topi sekolah. Boleh SMA, boleh SMP, boleh SD, topi sekolah. Nia duluan tuh Dulu Nia. Nia sama Marta, Iren Iren. sama Marta. Oke. Bener. Oke, mantap. Itu kita tunggu yang belum pada datang dulu nih. Cici, Sam, kasihan. SMP-nya minjem ke adenya Ya. dulu ya. Gak ada. Ini Kiki. Si Kiki ini ya, Pak Ki. Ya udah, kita lanjut aja lah. Si Kiki ntar bisa lanjut. Sekarang yang keenam. Boneka warna kuning, putih, atau coklat. Sasha sama Sasha Fred sama sama Cisem. Cisem. Mana si Fred? Sabar, kita tunggu Fred dulu, Frednya nge-freeze gak sih? Fred bisa nggak Fred? Iya. On cam. Emang nge-freeze? Oh, Hitam. hitam. Gimana caranya? Coba off dulu, on lagi. Masih? Masih. Ya udah, nggak apa, karena emang Itu tuh. koneksi, karena kita. Tuh bisa tuh. Oke. Oke, kuning, Mantap. coklat sama atau putih ya. Iya, itu ada kuningnya. Oke, benar, nggak apa-apa. Boleh lah. Boleh lah. Makasih effortnya. Yang penting. Nah, kategori ketujuh itu koran. Ayo, siapa yang masih punya koran di rumah? Gak ada. Ayo Nia, cari Nia. Jangan malas ya. Pasrah. Enggak ada yang mau Ya raisen. minimal 2 lah yang ada di kelompoknya ya. Raisen. Ayo Raisen. Masa nggak punya koran nih ya? Si Brian tuh, Brian sama Zeze sama Fani. Brian itu. Sama Fani. Oh gila, ini kelompok koran. Mantap. Masih punya Mantap koran. Makasih effortnya ya, semua yang udah nyari walaupun nggak ada nggak apa. Yang penting effort. Kelompok Brian ya, Indonesia. Nah, terus ada lagi. Sekarang yang ke-8, pokoknya sesuatu barangnya itu lengket. Ayo nih, belum ada yang raisen nih. Iya, pada lupa Raisen kayaknya. Brian lagi. Brian Raisen.
Brian sama Brian, Zeze sama Zeze sama Fanny. Fanny. Sama Fanny. Madu, boleh juga madu. Tuh, Nes, tadi kita kepikirannya nasi, ada yang bawa madu, Nes. Mantap sekali. Memang Madu ya. madu. Mantap nih, mantap. Mantap. Udah beres. Jadi itu buat kelompoknya Brian. Sekarang benda warnanya abu-abu. Lala. Lala. Lala sama Kevin sama Kiki. Lala sama Kevin sama Kiki. Itu ngapain ngangkat dua-duanya, hei? Salah satu aja, hei. Kevin sama Kiki. Mana Kiki? Kevin. Oke, mantap. Oke. Itu buat kelompoknya Lala berarti. Sekarang nomor 10. Barang yang bisa disemprot. Tasya dulu. Tasya. Sama Cisem sama Fred. Fred ya. Fred bisa nggak Fred? Coba. Freeze lagi ya? Iya, coba. Kayak tadi lagi. Kita tuh bisa. Ganggu Fred bentar. Masih belum. Nah, udah. Oke. Oke. Mantap. Buat kelompoknya Sasya ya. Sekarang alat yang bisa buat ngapus. Apapun itu, mau ngapus makeup kayak apa, yang alkohol yang buat ngapus makeup. Nia. Apa aja. Nia Udah angkat tangan Nia. Nia sama Marta sama Iren. Oke. Sekarang nih, barang tema Valentine tapi selain coklat, tapi nggak boleh coklat. Barang temanya Valentine tapi nggak boleh coklat. Marta. Love ya. Pakai tangan gitu. Masa Iya. nggak punya apa barang itu yang tema Valentine? Boneka juga kan tema Valentine, boy. Nah, tapi tadi bonekanya udah dipakai, maaf ya nggak bisa. Itu siapa tadi yang duluan? Lala, coba Lala. Lala, Sama Kevin sama Kiki. Kevin sama Kevin Kiki. sama Kiki. Iya Ki, Mana mantap Ki. Kiki Oke. bikin origami bentuk love dia. Mantap. Nah, sekarang barang ke-13 kita, coklat. Coklat? Masa nggak punya coklat? Nah iya nggak apa-apa, pokoknya coklat aja, yang ada coklatnya aja. Yang Mau apa rasa kek, coklat gitu ya. Iya, mau rasa coklat apa aja juga nggak apa-apa, yang penting coklat. Bukan warna coklat nih ya. Iya. Yang rasanya coklat ya. Kayak yang rasanya coklat. Mau coklatnya kayak mau apanya, nah susu. Si Lala sama siapa aja lah? Lala sama Enggak ada yang belum ternyata. ya. Udah. Ayo ini angkat. Nah, Brian. Brian, Zeze. Oh, Ani. Zeze. Oke. Zeze sama Fanny. Oke. Terus apa lagi nih ya? Kita barang apa lagi nih, Nes? Yang susah. Biar mereka nyari. Biar mereka nyari. Gitu ya. Kaos kaki. Langsung hilang ya. Nia sama Marta sama Iren. Mana Nia, Marta, Iren? Marta sama Iren. Iya. Yeah. Udah. Kevin bagus banget kaos kakinya Kevin. Nah, yang terakhir nih, terakhir. Nih kalian kalau nggak punya parah banget sih ini. Alkitab. Wih, mantap banget.
Wih, Ren. Di sebelahnya gitu ya, Siapa langsung nih? ambil. Siapa? Mana nih? Brian Brian, Tracer Brian. lagi, Brian. Mantap banget. Brian sama Zeze sama Fanny. Mana Brian? Zeze. Bisa nggak Ze? Ya, Zeze keluar lagi. Ya udah Fanny-nya aja. Mana Fanny? Rani, oh ya. Oke. Udah deh. Itu udah 15 barang kan ya? Coba bacain Nes yang ininya. Jadi, tim pertama 4 poin. Iya, mantap. Tim kedua 4 juga. Tim ketiga 3 poin. Tim yang keempat 3 poin juga. Jadi Wah. seri. Seri nih yang pertama. Berarti Aduh. tadi tim berapa sama tim berapa? 1 sama 2. Tim 1 sama 2 nih. Kalian dapat tambahan 1 lagi nih. Kalian nentuin siapa yang paling pertama nih. Cepet-cepetan ya. Kalian tim 1 sama 2. Ayo, semangat ya. Apa ya? Barang yang bikin anget. Nia udah angkat tangan dulu. Nia udah angkat tangan aja Nia ya. Nia. Nia. Lala sama Kevin. Lala sama Kevin. Terus Itu si apa? Kevin apa? Kevin apa Kevin? Coba Kevin, tunjukin lagi. Itu apa? Kapan sih? Selimut ya? Enggak tahu deh. Ya kita anggap selimut lah. Jadi Udah lah ya. kelompoknya Nia menang. Jadi pemenangnya pada kayak games buat bulan ini nih kelompoknya Nia karena mereka yang paling banyak dan paling bereffort pastinya. Yeay. Paling cepet kan. Nah jadi itu games buat bulan kali ini. Nah kalian yang di rumah kalau misalnya bosen live-nya gitu bisa juga nih dipakai kayak games gini. Jadi jadi live-nya nggak begitu cuman bahas yang ini itu doang, bahas yang serius-serius doang, tapi live kalian bisa jadi lebih kompak sama lebih seru gitu. Bener banget sih. Ya, Nah, terus kayaknya kita abis ini Kenapa nih? harusnya udah ibadah gak sih? iya ya sih nggak? biasanya abis seru-seruan gini kita ibadah sih. Jadi Ya, yuk bener kita ini yuk sama-sama ikut ibadahnya. God bless you all. Dadah. God bless Dadah all. dong semua. Dadah. Dah. Shalom Yud. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami, walaupun kami gak bisa ketemu langsung, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, hadir dimanapun kita berada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar firman-Mu merema dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Setiap jiwa menantikan terang kabar keselamatan. Satu jalan Kau tunjukkan untuk mengenal kasih Bapa Yesus Raja. Oh, oh, Anak Allah. Oh, oh, salib-Mu ya Tuhan, karya keselamatan tak ternilai, pengorbanan
pengorbanan mulia, karunia kasih-Mu untuk manusia. Sungguh besar kasih Bapa akan dunia yang terhilang. Kau berikan anak domba ganti dosa manusia. Yesus Raja, Yesus Raja. Oh, oh, anak Allah. Oh, oh, salib-Mu ya Tuhan, karya keselamatan tak ternilai, pengorbanan mulia, karunia kasih-Mu untuk manusia. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah juru selamat, kalahkan semua kutuk dan dosa. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Yesus Engkaulah juru selamat, bangkit dan hidup untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Sama-sama nyatakan salib-Mu Tuhan. Salib-Mu ya Tuhan, karya keselamatan tak ternilai, pengorbanan mulia, karunia kasih-Mu untuk manusia. Yesus Engkaulah juru selamat, bangkit dari kutuk dan dosa. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Yesus Engkaulah juru selamat, bangkit dan hidup untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam janji-Mu yang tidak pernah bersudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar
setiamu kau nyatakan. bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama nyatakan dengan iman kita. Tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib oh Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya oh Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi nyatakan, ku percaya. Shalom Young Gen Bethlehem dimanapun kalian berada. Senang dapat berjumpa dengan kalian walaupun secara online. Kenalin, nama saya Intan. Saat ini saya sedang melayani di GSJA Air Hidup Madiun. Nah, walaupun rasanya jarak memisahkan kita nih, namun bersyukur buat teknologi yang ada sehingga sampai hari ini kita dapat sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat kembali bersama-sama beribadah ya Bapa. Dan kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, dapat menjadi pedoman dalam langkah hidup kami, mendidik kami senantiasa di dalam kebenaran. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar tentang iman dan perbuatan. Gak bisa dipungkiri bahwa kita seringkali mengucapkan atau mendengar kata-kata tentang iman. Entah itu di dalam doa-doa kita, entah itu di dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, entah itu lewat pembacaan Alkitab kita atau khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Nah, biasanya iman ini didefinisikan dengan kepercayaan atau keyakinan. Firman Tuhan memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai iman ini. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah iman seperti apa yang harus kita miliki? Nah, yang pertama yang kita mau sama-sama belajar adalah iman yang meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Iman adalah sikap di mana seseorang menanggalkan kepercayaan akan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri dan kemudian sepenuhnya bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Iman berarti berserah penuh kepada Tuhan. Berserah tentu artinya bukan menyerah, tetapi berserah penuh berarti kita mengizinkan Tuhan untuk berdaulat di dalam hidup kita dan memimpin hidup kita. Dan iman ini bukanlah perihal tawar-menawar dengan Tuhan. Contohnya nih, Tuhan, aku akan beriman kepadamu, tetapi janji ya Tuhan, Tuhan harus jamin masa depanku. Atau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau nih yakin dan percaya kepadamu, tetapi pokoknya Tuhan harus janji, Tuhan gak bakal kasih aku masalah yang berat. Tuhan harus senantiasa memberikan aku berkat sehingga aku tidak perlu merasakan kekurangan. Atau kita mungkin ketika kita dalam masalah, terus kita mulai protes dengan Tuhan. Loh Tuhan, aku kan sudah beriman kepadamu, tapi kok jawaban doa yang kuterima gak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Iman bukanlah perihal tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti kita berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Sekali kita memutuskan untuk meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka harusnya nih kita gak boleh kasih syarat apa-apa sama Tuhan. Nah, iman merupakan dasar di mana kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari adalah iman yang tidak didasarkan dengan ambisi atau keinginan pribadi. Ada beberapa pandangan yang keliru nih tentang iman kepada Tuhan. Salah satunya ada yang berkata, loh Tuhan, di Alkitab kan ada nih yang bilang, kalau kita minta sesuatu di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita pasti akan menerimanya. Lalu kita menyalahgunakan iman tersebut dengan alih-alih ambisi atau keinginan pribadi kita. Jadi fokus iman kita pada akhirnya bukan fokus kepada percaya kepada Tuhan, tetapi kita memaksa Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi keinginan atau hasrat pribadi kita. Contohnya kalau kita lihat pacar orang lain nih yang kelihatannya aduhai banget nih. Lalu kita berkata kepada Tuhan, kita mengklaim dia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dia akan putus dengan pacarnya, lalu dia akan jadi pacarku. Atau ketika kita melihat mobil atau rumah mewah, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mau tahu gimana caranya, pokoknya mobil atau rumah mewah itu akan jadi milikku pada suatu saat nanti. Iman yang benar tidak akan berfokus kepada ambisi kita, tidak akan berfokus kepada keakuan kita, keinginan atau hasrat pribadi kita. Tetapi iman yang benar akan berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu, iman tidak akan mencari keuntungan untuk diri sendiri.
Nah, apakah dengan kita menerima ini dan itu dari Tuhan, apakah nama Tuhan dipermuliakan? Atau ketika jawaban doa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa maunya kita, apakah kita masih mau sanggup percaya bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang indah yang diberikan dalam hidup kita? Apakah kita masih mempunyai iman yang seperti itu? Iman kepada Tuhan dibuktikan dengan penyerahan total kita kepada Tuhan. Iman bukan hanya tentang percaya saja, tetapi juga tindakan yang nyata yang kita lakukan. Respon atau tindakan yang kita lakukan saat kita menghadapi pergumulan atau sedang ada doa atau harapan-harapan yang kita naikkan kepada Tuhan akan mencerminkan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Ketika menghadapi sesuatu yang sulit, bagaimana respon atau tindakan kita? Apakah kita mau tetap berjuang dan tetap mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Kita tetap mau mengusahakan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan? Atau justru iman kita menjadi goyah dan akhirnya kita menjadi pasrah dengan keadaan? Bukti dari sebuah perkataan adalah tindakan. Begitu juga bukti dari iman kita adalah tindakan iman. Maka dari itu, iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan? Yang pertama, kita akan belajar bahwa iman yang benar akan dibuktikan melalui perbuatan. Iman bukan hanya sekedar ucapan dari mulut kita yang mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan. Namun orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan akan terlihat dari perbuatan yang ia lakukan. Biasanya orang akan dengan sangat mudah mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku akan beriman kepadamu. Tuhan, aku akan percaya sama Tuhan sampai selama-lamanya. Gak peduli apapun yang harus aku lalui, tapi aku mau tetap percaya sama Tuhan. Itu gampang ketika kita berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi saat ujian iman itu datang, apakah yang kita katakan itu sinkron dengan perbuatan kita? Mungkin ada yang berkata, loh, kan sebagai manusia wajar nih kalau kita merasakan takut, kita merasakan khawatir, kita merasakan kecewa, kita merasakan putus asa dan lain sebagainya. Iya, benar. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit, kita akan merasa takut, khawatir, ragu. Tetapi saya mau katakan, yang menjadi perbedaannya adalah ketika kita benar-benar beriman kepada Tuhan, maka segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, keraguan kita tidak akan kita biarkan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Dan kita mulai menunjukkan bahwa kita benar-benar mempunyai iman kepada Tuhan. Nah, dibuktikan dengan cara apa nih? Mungkin entah dengan cara membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan lebih lagi, atau kita dengan cara mengucap syukur walaupun jawaban doa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita mau, atau kita mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan masih banyak cara untuk dapat membuktikan iman kita kepada Tuhan. Teman-teman, iman yang benar akan mendorong kita untuk menunjukkan tindakan yang nyata dengan tetap menaati perintahnya dan dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang kita mau pelajari adalah iman yang disertai dengan perbuatan menjadi sempurna. Dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya ulangi lagi, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Yakobus juga mengingatkan kita untuk tetap berbahagia di saat berbagai pencobaan atau ujian itu sedang kita alami. Dan Yakobus mengingatkan kita untuk tetap bertahan sampai kita bisa melewati semuanya itu. Mengapa? Karena hanya di saat kita telah diuji, maka kita akan mempunyai kesempatan untuk menyempurnakan iman kita lewat perbuatan yang nyata. Sebagai contohnya nih, kita belajar dari Abraham. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya. Nah, kebayang gak sih apa yang dirasakan Abraham pada saat itu? Padahal kita tahu sendiri bahwa Tuhan yang telah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki anak laki-laki dari Sarah, yaitu Ishak. Tetapi ketika Ishak sudah beranjak dewasa, Tuhan tiba-tiba mau ngambil Ishak. Tuhan tiba-tiba nyuruh Abraham untuk ngorbanin Ishak sebagai korban persembahan. Kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Abraham pada saat itu. Nggak terima, pasti. Tetapi apa yang dilakukan Abraham pada saat itu? Ia memilih tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Padahal dia bisa saja nih berontak kepada Tuhan. Dia bisa saja nih milih untuk protes sama Tuhan. Loh Tuhan kan sudah janji nih kasih anak sama aku. Tetapi kok Tuhan sekarang mau mengambilnya? Tuhan kalau nggak niat kasih anak gak usah kasih anak deh. Kalau kayak gini Tuhan PHP dong sama aku. Bisa saja Abraham bisa protes seperti itu. Atau bisa saja ketika Abraham dan Ishak sedang berjalan, lalu tiba-tiba Ishak ngomong nih sama Abraham, Bapak, kita sudah bawa kayu, kita sudah bawa api. Lalu di mana korban persembahannya? Di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Gimana perasaan seorang bapak ketika ditanyain anaknya seperti itu? Yang jawabannya sendiri adalah, ya anaknya sendiri yang akan dikorbankan. Nah, bisa saja dong karena terdorong oleh rasa sayang yang begitu besar kepada Ishak, Abraham jadi kabur atau pergi meninggalkan Tuhan, gak mau naik ke gunung dan mempersembahkan Ishak. Atau Abraham bisa saja untuk memilih gak percaya sama Tuhan, memilih gak ikut Tuhan lagi. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tetap memegang iman percayanya kepada Tuhan. Ia membuktikan imannya kepada Tuhan melalui tindakan yang ia lakukan, yaitu tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan suruh, sekalipun itu sangat sulit dan sangat berat untuk ia boleh alami. Tetapi kita lihat bahwa Abraham dengan sungguh-sungguh percaya dan tetap mengatakan kepada Ishak, tenang, nanti ada korban bakaran yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, wow, pembuktian iman yang sangat luar biasa bukan? Di dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sekalipun Abraham mempunyai hak untuk memilih tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Abraham tetap memiliki iman kepada Tuhan dan membuktikannya melalui perbuatan yang ia lakukan. Teman-teman, iman yang disertai dengan perbuatan menjadi sempurna. Mengapa demikian? Karena bukan hanya kita sekedar omong bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, namun lebih dari itu kita membuktikannya melalui tindakan yang nyata yang kita dapat lakukan sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan.
Nah, pertanyaan selanjutnya bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kualitas iman kita dapat bertumbuh. Yang pertama kita akan belajar kualitas iman yang bertumbuh ini kita akan dapatkan dari pengenalan akan Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini merupakan sebuah prinsip yang penting dan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk meningkatkan kualitas iman kita, kita harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Iman gak bisa datang tiba-tiba seperti kilat yang menyambar, iman gak bisa datang secara spontan, tetapi iman kita dapatkan melalui belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca Alkitab kita, dengan mendengarkan khotbah-khotbah yang mungkin disampaikan. Karena apa? Karena Tuhan berbicara kepada manusia melalui firman. Dari firman tersebut kita akan mengetahui, kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, justru di dalam keadaan yang paling kelam sekalipun, milikilah pilihan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Nah, iman seperti ini tentunya akan kita dapatkan dari pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena jika kita tidak membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka pengenalan akan Tuhan yang kita dapatkan juga akan semakin minim. Dan hal inilah yang membuat kita pada saat badai itu datang menerpa kita, iman kita menjadi goyah. Karena apa? Kita nggak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi seberapa besar rasa percaya kita kepada Tuhan. Dengan terus membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh karena kita tahu bahwa kita kenal betul siapa Tuhan kita dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan perbuat dan Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari bagaimana meningkatkan kualitas iman kekristenan kita adalah melatih dan memperkuat iman. Jangan melatih iman ketika krisis itu datang melanda kita. Jadi jangan melatih iman hanya ketika krisis itu datang melanda hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk dapat melewati itu semua. Seperti yang dikatakan oleh Rick Joyner, kita sering berpikir tentang iman yang besar sebagai sesuatu yang terjadi secara spontan sehingga kita dapat gunakan untuk mukjizat atau penyembuhan. Namun iman terbesar dari semuanya dan yang paling efektif adalah dari hari ke hari mempercayainya, yaitu mempercayai Dia sedemikian rupa sehingga kita melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk melihat pekerjaannya dalam hidup kita. Nah, iman percaya kita harus dibangun setiap harinya dengan konsisten dan itu memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap harinya, bukan hanya ketika permasalahan itu datang, tetapi ketika keadaan kita rasanya oke-oke aja, kita perlu mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga semakin hari fondasi iman kita akan semakin bertumbuh karena kita tahu betul bahwa iman kita berdasarkan dengan pengenalan akan Tuhan yang benar. Ketika fondasi iman kita kuat, maka saat badai menerpa, kita tidak akan goyah. Iman tidak dapat dipisahkan dari perbuatan. Justru dari tindakan kita itulah yang akan mencerminkan iman kita. Terus bangun fondasi iman kita kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga iman kita bukan hanya sekedar perkataan belaka,
tetapi juga ada tindakan iman yang menyertainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini saya akan berdoa bagi teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami memohon Roh Kudus tetap bekerjalah di dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini terus melekat dan terus mengingatkan setiap kami Tuhan. Saat ini aku berdoa bagi anak-anak Young Gen Bethlehem dimanapun mereka berada, atau bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya fondasi kekristenan kami, iman kami semakin terus bertumbuh kepadamu Tuhan. Dan saat ini aku berdoa jika di antara mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau sedang ada usaha-usaha yang mereka sedang kerjakan, aku berdoa kiranya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera melingkupi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh melihat karya Kristus di tengah krisis yang mereka boleh alami saat ini. Saat ini Tuhan, kami juga mau sama-sama berkomitmen di hadapan-Mu. Untuk kami mau terus memegang iman yang teguh di dalam-Mu. Kami mau terus percaya kepada-Mu. Kami mau terus taat dan setia melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan senantiasa dalam hidup kami. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.